Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misbahul Khalisin. Kali ini kami akan memaparkan salah satu dinasti yang ada di sejarah kebudayaan Islam, yaitu dinasti Mongol. Dari penaklukan nomaden menjadi penguasa dunia. Perjalanan luar biasa dinasti Mongol adalah kisah tentang ambisi, penaklukan, dan warisan abadi yang membentuk dunia. Kebangkitan Kekaisaran Mongol, bahwa Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan, pemersatu suku-suku Mongol yang terpecah di padang steppe Asia Tengah. Dalam sejarah kebangkitan Mongol mengalami sebuah penaklukan yang sangat cepat. Pasukan kavaleri Mongol memulai kampanye penaklukan besar-besaran, menguasai wilayah yang luas dengan cepat yang belum pernah terjadi pada era sebelumnya. Kemudian ada ekspansi yang luas. Dalam waktu 25 tahun, Kekaisaran Mongol berhasil menaklukkan lebih banyak wilayah dibandingkan Kekaisaran Romawi yang selama 400 tahun. Puncak kejayaan Kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Kublai Khan. Kekaisaran Mongol mencapai puncaknya. Wilayah kekuasaannya membentang 330 juta kilometer dari Korea hingga Eropa Timur, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Populasi kekaisaran akan mencapai 100 juta jiwa, sekitar sepertiga dari total populasi dunia pada masa itu. Periode ini juga ditandai dengan Pax Mongoli, era perdamaian dan juga jalur perdagangan yang terbuka dari Asia ke Eropa, memfasilitasi pertukaran budaya dan teknologi yang sangat signifikan. Peta Kekaisaran Mongolia terbesar tahun 1279. Peta ini menggambarkan luasnya Kekaisaran Mongol pada masa puncaknya, sebuah entitas yang membentang dari Laut Jepang di timur hingga pegunungan Karpaten di barat. Menurut kepercayaan Kekaisaran, ada 4 dinasti utama. Setelah kematian Genghis Khan pada tahun 1259, Kekaisaran Mongol ditelanda perang saudara antara Kublai Khan, Aribok, dan menyebabkan pecahnya Kekaisaran menjadi 4 Khanate independen. 1 dinasti Yuan, 1 Khanate di Persia, 1 Kekhanan Chagatai dari Asia Tengah, yang terakhir adalah Golden Horde dari Rusia dan Eropa Timur. Kublai Khan dan dinasti Yuan. Kublai Khan mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1271, menjadi kaisar Tiongkok pertama dari keturunan Mongol. Ia berhasil menaklukkan dinasti Song di selatan, menyatukan seluruh Tiongkok di bawah kekuasaannya. Berbeda dengan para pendahulunya, Kublai Khan mengadopsi budaya dan sistem pemerintahan Tiongkok serta mendukung perdagangan dan pendidikan. Pemerintahannya membawa stabilitas dan kemakmuran sebagai bagian besar di Tiongkok. Pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan Baghdad, menandai berakhirnya Khalifah Abbasiyah yang telah berusia 500 tahun. Ini adalah momen yang krusial yang mengubah lanskap politik Timur Tengah. Kemudian cucu Hulagu, yaitu Mahmud Ghazan, memeluk Islam pada tahun 1295 sampai 1304, menjadikan Khanate sebagai pusat kebudayaan dan kebudayaan Islam dan politik yang kuat di Persia selama abad ke-13 dan 14, mengaruhi arsitektur dan ilmu pengetahuan. Kemudian warisan dan pengaruh dinasti Mongol, bahwa keturunan Genghis Khan
diberikan lebih dari 16 juta orang yang hidup saat ini memiliki garis keturunan langsung dari Genghis Khan, menunjukkan dampak genetik yang luar biasa. Jalur sutra Mongol secara efektif membuka dan mengamankan kembali jalur sutra, memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya yang belum pernah terjadi sebelum eranya antara timur dan barat. Kemudian pengaruh budaya, dinasti Yuan sebagai dinasti asing yang berkuasa di Tiongkok meninggalkan jejak signifikan dalam sejarah Timur Asia Timur, mempengaruhi seni, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan. Kesimpulannya, dinasti Mongol dari penaklukan ke penghubung dunia, bahwa dinasti Mongol dari suku nomaden, suku sederhana, bangkit menjadi kekaisaran terbesar kedua dalam sejarah manusia. Meskipun terjadi perpecahan internal, pengaruh Mongol tidak pernah pudar, melainkan terus membentuk peta politik, budaya, ekonomi Eurasia secara mendalam. Warisan mereka adalah bukti kekuatan ambisi dan kemampuan beradaptasi. Itulah yang bisa kami sampaikan secara singkat tentang Mongol dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.